Halo Facialectiners. Nah, untuk Facialectiners, episode kita kali ini kita kedatangan dua tamu nih dari IKN, Ibu Kota Negara. Yang kota dimisioner. Dimisioner. Nah, ini Jakarta. Udah jadi kabupaten ya, Jakartanya. Udah jadi namanya daerahnya berubah sekarang. Udah. Bukan DKI. Bukan DKI lagi. Jadi BDKI. BDKI. Bekas daerah khusus ibu kota. Bekas daerah khusus ibu kota. Iya. Kalau undang-undang kan begitu kan, Iya, karena betul sudah juga. ada undang-undang baru yang lama tidak sah. Udah tidak lagi. Nah, ini ada satu juga ini mewakili IKN yang baru ini. Ya, Dari Kalimantan. agak jauh sedikit. Nah, Bergeser ke arah barat gitu. tapi terdampak. Terdampak. Jadi dia gitu. bukan ibu kota Nusantara, ibu kota newbie. Oke, Facialectiners, ini Mas Isnur dari LBHI Jakarta ya, dari pusat. Nah, ini dari Mas Ivan Wagner, Ketua LBH Kalbar. Jadi kita sekaligus Yang baru dilantik. Baru dilantik. Hari ini. Kita sekaligus mau perkenalan ketua baru nih. Nah, ini termasuk di Kalimantan Barat akhirnya kita sudah punya LBH nih, Mas. Nah, ini. Alhamdulillah. Dan inilah ketua baru LBH Kalbar, Mas Ivan Wagner ya. Nah, selamat datang Mas Isnur, Mas Ivan. Untuk kita mulai obrolan ini kayaknya udah enak ini kalau nggak ada makanan ini sama minuman. Oh iya dong, lapar saya. Itulah, mau pesan apa dulu? Iya. Sini ada apa? Pempek, saya pengen pempek. Oh, pempek. Pempek Kopi sama dan kelapa. Kopi, susu. kelapa yang pempek ya. Boleh, boleh, boleh. Di alam begini kita harus kembali ke alam. Harus. Kelapa cocok Ini kan kayaknya. suasananya agak Oke. enak nih untuk kita minum es kelapa. Siap. Mungkin Oke. Mas bisa pesan es kelapa sama pempek ya? Pempek lah, ya katakan. Walaupun di Kalimantan makannya dari Palembang. Ah, jauh sekali ya. Jadi makanan khasnya justru Palembang ya. Iya, Palembang. Tapi enggak apa-apa. Kita ngobrol sambil kita makan biar Siap, lebih siap. nyaman, biar lebih enak. Biar tidak chaos. Tidak chaos. Tidak chaos. Karena ada istilah itu Nah, logika tanpa logistik logistik itu itu chaos. anarkis. Ya, Gitu kan. Oke, siap. Nah, Wow, ini datang ada cepat datang sekali cepat. makanannya, Iya. luar biasa. Ini Itu tuan rumah yang tuan rumah luar biasa, perfect istimewa. ini. Waduh. Ini ada Terima kasih, Mas. kelapa. Wah, Wah, tuh. Jadi ya kan? Palembang kita datang ke aromanya, aroma Palembang banget sini. ya. Oh, gitu galau. Di Kalimantan Barat ya. Emang ini. Kalimantan Barat khasnya apa ya? Kalimantan Barat itu Saya cobain ya. bubur Ah, padas. silakan. Bubur padas. Aduh, sayang ya. Di sini nggak ada bubur padas. Nanti kita bawa Mas Isnur makan Apanya? bubur padas. Bubur ikan. Bubur padas, Mas. Oke. Tapi herannya buburnya nggak pedas itu. Gimana? Ya maklum, harga cabai naik. gitu Harga kan. cabai naik. Syahdu jadinya. Syahdu. Harga benar. Enak. Enak ya? Oke. Oke Mas, sambil kita makan, minum. Kok minuman saya nggak ada ini? Wah, ini diskriminasi terhadap narasumber, sama host ini. Host. Oh, diskriminasi terhadap host ini. Waduh. Nah, ini Mas, kita Ya, mau ya. ngobrol-ngobrol ini tentang YLBHI, kiprahnya YLBHI selama ini, Ya. dan juga tentang pembentukan LBH Kalimantan Barat. Nih. Ya. Nah, kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional ya. Ya, 15 September. 15 September, Hari Demokrasi Internasional, hari yang sangat penting Ya. untuk lahirnya suatu gerakan baru, Ya, gerakan demokrasi di Kalimantan Barat ini. Nah, inilah LBH Kalbar ini yang kita harapkan menjadi satu lokomotif dalam pergerakan demokrasi di Kalimantan Barat. Ya. Nah, Mas Isnur, untuk masalah YLBHI ini, kiprahnya ini kan sudah dari tahun 1970 aja Mas ya. 70 ya, Nah, sudah itu 52 tahun. 52 tahun itu kalau tidak salah Pak Adnan Buyung ya. Ya dulu ada Pak Anan Buyung, ada pendiri Kompas tuh Pak PK Ojong, Yap Yamhin. Ya. Oh, itu para kira-kira begawan demokrasi dan hukum di waktu itu. Itu luar biasa sekali, tokoh-tokoh yang jadi Bang Ali Sadikin. kita selalu tercerahkan dengan mereka. Ya, gitu. bersyukur bangsa ini dengan segala cobaan ya lahir para tokoh-tokoh seperti itu. Ya, gitu. betul. Dan mungkin saya nggak tahu apakah Bang Buyung menyangka LBH bisa sampai Bakal sekarang. banyak kantor. Udah ada berapa kantor? 18 provinsi 18 dengan Dengan Pontianak Kalimantan Barat ini ya. 18 Kemungkinan provinsi. masih akan nambah lagi kan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Yang dekat akan nambah lagi. Nah, ini Mas, mengenai LBH ini kan ada satu hal yang saya itu sempat garis bawah ini. Mengenai bantuan hukum struktural. Oke. Nah, itu kan salah satu tagline atau apa gitu. Ya itu bahasanya adalah strategi utama kami, Strategi ideologi, utama. cara utama. Nah, itu bisa dijelaskan bantuan hukum struktural itu seperti apa, Mas? Jadi kalau bantuan hukum biasa kan orang itu ada kasus, Ada kasus. ditangani, didampingi, selesai urusan gitu. Ya, betul. Nah kalau bantuan hukum struktural dia melihat ada ketimpangan, ada masalah, ada ketidakadilan, dia dibongkar. Apa di belakang itu yang menyebabkan orang terus-menerus miskin? Ketimpangan struktural Terus-menerus itu ya. tidak adil, terus-menerus Betul. ditindas. Itu apa sih yang kita lihat? Maka hukum itu bukan sekedar alat buat lawyer, tapi hukum kalau bagi anak LBH jadi alat untuk dikaji, dilihat. Nah, kebijakan apa yang membuat masyarakat terus tertindas, terus miskin?
Nah, LBH pakai BHS-nya membongkar itu. Membongkar apa yang membuat masyarakat tidak adil secara menyeluruh. Betul. Apa yang masyarakat tertindas terus. Nah, misalnya ada kebijakannya, ternyata ada KUHP yang memang sangat tidak adil, ya, sangat polisi banget. Didoronglah ada revisi KUHP. KUHP juga ya sekarang KUHP ini, termasuk makanya ya dulu kan misalnya di zaman Orde Baru ya, di zaman Soeharto itu kan ya koruptor ya kan. Dengan kekuasaan dia hukum menjadi sangat tidak adil, sangat menindas. Ini kata-kata Lord Acton itu kan. Iya. Nah, LBHI terlibat dalam gerakan untuk mengkritisi Soeharto dan menumbangkan Soeharto. Nah, itu salah satunya, iya. Keberhasilan jadi, juga iya. ya. Dari kerja bersama masyarakat yang lain begitu. Jadi ketimpangan struktural itu bisa kan. Jadi dia berangkatnya dari kasus sebagai gerbang untuk menangani, tapi tidak berhenti di situ. Kebijakannya apa gitu. Betul. Dan mendorong masyarakat untuk bergerak. Betul. Makanya kerjaan LBH itu bukan kayak lawyer di pengadilan saja. Iya. Ke kampung-kampung memberikan penyadaran, pemberdayaan saya sempat lihat ya, kiprah LBH itu salah satunya adalah tidak hanya biasanya kan kalau lawyer itu kan bergeraknya sendiri kan. Iya, tapi ini dengan masyarakat pun sama-sama. Di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Benar. Masyarakat ikut jadi bersama-sama juga justru LBH itu lawyernya mendorong masyarakat yang menjadi pahlawannya, menjadi hero-nya ya, gitu. Aktif dalam penuntasan kasusnya misalnya. Jadi menangnya LBH itu bukan ketika menang kasus lawyer menjadi hero gitu, enggak. Saatnya masyarakat berubah, dia menjadi pejuang HAM, dia menjadi penyintas, dia menjadi tokoh yang kemudian bisa membantu yang lain. Itulah keberhasilan LBH. Betul. Nah, ini terkait dengan LBH Kalimantan Barat ini. Memang banyak alasan-alasan, faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman di Kalimantan Barat ini kemudian bersinergi, kemudian berkolaborasi untuk lahirnya LBH Kalimantan Barat ini. Nah, ini kan banyak kasus sebenarnya yang selama ini ada di Kalimantan Barat, fakta-fakta empiris yang terjadi ya. Itu ketimpangan struktural itu dirasakan banget sama masyarakat Kalimantan Barat. Kita ini kan kalau di Kalimantan Barat, Mas Ivan, itu kan udah punya pengalaman konflik yang sangat besar gitu di Kalimantan Barat, mulai dari konflik tenurial, mulai dari konflik agraria itu kan. Kemudian konflik-konflik berkaitan dengan agama, rasial, etnis dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ivan mengenai kenapa sih LBH Kalbar ini harus ada di Kalimantan Barat? Ya, terkait dengan bantuan hukum struktural dan bagaimana kita melihat strukturalisme itu. Ya. Pada dasarnya kita di Indonesia bukan berarti hanya terjadi itu di Jakarta. Betul. Karena sifat strukturalnya itu dia menyeluruh sampai ke kampung-kampung. Juga termasuk di Kalbar, Kalimantan Barat. Dan konflik itu ada di mana-mana. Di beberapa tahun belakangan itu justru makin membesar permasalahan yang ada. Yang dulu konflik rasial itu terjadi pada pasca reformasi, baru-baru ini terjadi lagi. Di Sintang misalnya. Nah, itu Sintang konfliknya lebih ke agama gitu ya? Iya, agama. Konflik agama, kebebasan beragama ya? Itu kan salah satu kerja-kerja di LBI, salah satunya kan kebebasan beragama ya Mas ya? Memperjuangkan bagaimana kebebasan beragama itu bisa hadir, tumbuh di Indonesia itu. Ya, jadi memang walaupun itu bercampur dengan politik. Ya, betul. Pada akhirnya konflik-konflik agama itu juga bercampur dengan kekuasaan kepentingan aktor politik lokal. Betul. Nah, ini kalau di pengalaman di Kalimantan Barat ini kan kasus di Sintang itu mungkin bisa diceritakan proses advokasinya dari teman-teman Mas Ivan. Ya, pada saat itu memang sebenarnya dari awal-awal itu sudah sempat tercium ada potensi konflik itu terjadi gitu. Dan kemudian bersama teman-teman jejaring di Pontianak, di Sintangnya sendiri, lalu kemudian teman-teman di nasional, itu sebenarnya kita sudah coba untuk mencegah supaya tidak terjadi. Betul. Tapi memang kembali lagi soal struktural tadi, ternyata aktor-aktor struktural yang bermain. Akhirnya kesulitan-kesulitan yang didapat oleh teman-teman ketika melakukan advokasi itu karena mereka berhadapan dengan struktur kekuasaan di pemerintahan daerah. Jadi kasus Sintang itu kejadiannya adalah tidak ada lawyer atau lembaga yang mengadvokasi langsung kan? Iya, betul. Jadi teman-teman ini belum jadi LBH, bukan lawyer murni, tapi berusaha mendampingi mereka. Itu sulit sekali. Jadi itu udah sulit. Kita merasakan sekali kesulitan kemarin itu. Iya. Itu menjadi salah satu. Karena kan kalau bukan lawyer tidak bisa menjadi kuasa hukum, membela, mendampingi. Betul. Nah, kalau ada lawyer, ada LBH, itu enaknya ketika ada ancaman, ketika ada penyerangan, ketika ada pelanggaran hukum di sana, lawyer mengambil alih tekanan itu. Betul. Jadi tekanan bukan lagi langsung ke korban, ke masyarakat,
dia akan dibemperi oleh LBH, oleh lawyer. Itulah fungsi LBH di situ. Nah itulah Mas, pengalaman kita di Kalimantan Barat itu kasus waktu kita nobar KPK itu Mas. Betul. Salah satu contoh waktu kita nobar KPK itu semua teman-teman itu di diretas gitu ya, akun-akun WA-nya diretas gitu kan, kemudian adanya ancaman-ancaman dan intimidasi itu yang dirasakan oleh teman-teman. Makanya ketika teman-teman merasa terancam di situ, kemudian kita langsung merasakan nih, ternyata kita sangat butuh sekali nih kehadiran LBH untuk bisa menjembatani kerja-kerja kita gitu. Betul. Nah, kerja-kerja CSO, kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja anti korupsi misalnya, ya kan? Itu salah satu bentuk kita itu butuh sekali LBH, khususnya di Kalimantan Barat ya. Nah, kemudian ternyata banyak juga kasus-kasus di Kalimantan Barat, khususnya kasus-kasus konflik agraria ya. Mungkin Mas Ivan bisa jelaskan lagi lebih dalam tentang peta-peta dan gambaran Kalimantan Barat ini terkait dengan isu-isu apa gitu yang memang disinilah LBH itu penting untuk berada gitu. Iya, selain di isu sipol, di Ekosop juga sangat ekonomi sosial dan budaya. Di sini luar biasa, terutama berkaitan dengan konflik agraria, lalu kemudian terkait dengan teman-teman masyarakat adat. Betul. Mereka diakui saja tidak, tapi tanahnya dirampas di mana-mana. Padahal cerita-cerita dari kawan-kawan Walhi misalnya kan menceritakan tentang bagaimana lahan-lahan masyarakat adat itu kemudian perlahan-lahan diambil alih oleh perusahaan, korporasi. Itu menjadi satu gambaran gitu. Contoh satu masalah yang itu membutuhkan peran-peran LBH sebenarnya yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian apalagi nih, Mas? Ini berkaitan juga dengan ruang ekspresi. Jadi kita memperjuangkan demokrasi itu bisa substantif, tapi ruang-ruangnya ditutup begitu saja. Betul. Teman-teman ketika mau menyampaikan pendapat dibungkam. Ada demonstrasi dibubarkan paksa. Gitu. Atau kemudian bahkan mereka yang masih pelajar yang masih sudah punya hak bersuara, itu pun mereka direpresi habis-habisan. Berbicara tentang kebebasan berekspresi ini, kita lihat nih kan salah satu di RUU KUHP ini, itu kan ada salah satu pasal yang berbicara tentang itu proses demonstrasi itu harus ada pemberitahuan kepada izin gitu ya, rezim izin gitu ya, ada politik itu di situ. Nah itu salah satu bentuk ancaman terhadap proses demokrasi di Indonesia. Jadi gini, kita harus baca kembali apa sih yang kehendak luhur, apa sih kita merdeka. Kita harus baca itu, semangat jiwa dari merdeka adalah kehidupan kebangsaan yang dulu nggak merdeka. Makanya dalam pembukaan konstitusi ada istilah kehidupan kebangsaan yang bebas. Itu tuh mimpi intensi sejak awal Indonesia merdeka. Ya, betul. Dan pasal tentang kemerdekaan berpendapat, berserikat, berkumpul itu yang di perjuangan Bung Hatta, itu pasal yang sejak awal ada di konstitusi. Jadi dua prinsip ini harusnya menjadi semangat yang hadir di ruang-ruang keseharian kita. Betul. Polisi, tentara, Pol PP, semua pemerintah harusnya sadar bahwa Indonesia merdeka itu seperti apa. Nah, ketika orang tidak bebas bicara, orang tidak bebas mengumumkan pendapatnya, tidak bebas berekspresi, berarti kita kembali ke zaman penjajahan Belanda. Betul. Berarti wujud kolonialisme ya, penjajahan baru itu cuma beralih wajah saja. Kalau dulu orang asing, Belanda dengan hukum Belandanya, sekarang ya polisi tentara, Pol PP gitu. Mereka menjadi aktor-aktor yang membungkam. Gitu. Mati-mati nih. Ini malah ada apa nih? Tukang bakso. Tukang bakso mungkin. Oke. Waduh, perlu dicek di depan ini. Kayaknya ada tukang bakso di depan rumah saya ini. Ini. Padahal makan pempek tapi kita ini lagi makan bakso. Saya lagi nunggu-nunggu di rumah saya belum ada yang datang. Bakso ya kan. Aduh. Oke, Mas, mungkin terakhir ini pesan-pesan dari LBH terkait dengan LBH Kalbar bagaimana? Ya, pertama kondisi kita timpang di mana-mana. Perampasan ruang hidup, ya, perusakan lingkungan, pemecah belahan masyarakat sipil, diskriminasi kepada kelompok-kelompok marginal gitu-gitu ya. Tiap hari terjadi. Dan kita butuh persatuan, kita butuh forum kebersamaan, butuh solidaritas untuk menghadapi itu semua. Dan LBH Kalbar harus menjadi fasilitator gerakan yang bisa melawan itu, yang bisa membalikan perjuangan untuk bahwa kita punya demokrasi, kita punya hak asasi manusia, kita adalah benar negara hukum. Betul. Bukan negara rimba dan negara kekuasaan. Betul. Nah, LBH
Ivan dan kawan-kawan harus membuktikan bahwa iya benar bahwa negara hukum itu bukan hanya angan-angan, tapi dia mewujud dalam kenyataan. Jangan sampai negara hukum itu utopis. Iya, jangan sampai negara hukum cuma ya kan khayalan di siang bolong ya kan. Iya, gitu makanya kan. Atau cuman kata-kata di pengantar skripsi aja. LBH itu, LBH harus menjadi penjaga itu. Penjaga ya kan, the guardian untuk konstitusi, the guardian untuk keadilan, the guardian untuk hak asasi manusia, guardian demokrasi. Tugas Ivan dan kawan-kawan di situ ke depan. Nah, ini tugas Mas ini sangat berat, ini luar biasa. Iya dong. Betul. Nah, pesan dari Mas Ivan gimana? Ya, lembaga yang baru kita dirikan ini masih ya baru satu hari saja belum ya. Dan semangatnya tinggi pokoknya. Tapi ini saya culik, jadi sekedar informasi, habis pelantikan saya langsung culik mereka berdua. Sadis sepak bola di situ tuh. Sadis. Ini penculikan ya. Kenapa sama pempenya? Jonas. Nah, jadi seperti disampaikan tadi sama Mas Isnur, yaitu cita-cita bersama. Cita-cita bersama. Kita mau menciptakan ruang yang lebih demokratis, yang bisa lebih substantif dalam memperjuangkan nilai-nilai gitu ya. Tapi kemudian karena posisinya masih sangat baru, dan kemudian LBH ini bukan semata-mata soal lembaganya, tapi ini soal gerakan bantuan hukum. Betul. Artinya kita sebenarnya ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut dalam gerakan bantuan hukum itu, dan kemudian memperkuat LBH itu, sehingga LBH ini menjadi rumah bersama seperti disampaikan oleh Mas Isnur tadi. Dan harapannya dari situ kita bisa mendampingi teman-teman kita di kiri kanan gitu. Sehingga apa yang kita cita-citakan, nilai-nilai demokrasi itu bisa kita raih gitu. Itu aja ya. Mungkin itu. Jadi tadi saya menangkap dari Mas Ivan mengatakan ingin mengajak ya semua. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Syariah nanti kita arahkan nih. Ada namanya gini, ada namanya paralegal. Gitu. Paralegal itu tidak harus sarjana hukum, tidak harus lawyer, tapi dia punya kemampuan hukum, kemampuan HAM, kemampuan advokasi. Jadi saatnya sekarang kita kawan jaga kawan. Nah itu. Jadi untuk mahasiswa penting. Fakultas Syariah nanti kita bisa join dengan LBH Kalbar. Sudah seharusnya. Nah, mau jadi paralegal boleh. Nanti setelah paralegal misalnya yang menjadi advokat juga silahkan. Dan sebagai alumni syariah. Alumni syariah. Ini ya ketua umumnya alumni syariah. Alumni syariah. Gelarnya SHI. Sarjana hukum insya Allah. Oke, terima kasih Mas Isnu, terima kasih Mas Ivan. Kira-kira apa yel-yelnya nih untuk menutup? Apa ya? LBH keadilan untuk semua. Oke. Oh, LBH Kalbar ya. LBH Kalbar keadilan untuk semua. Siapa yang itu jargonnya LBH? Ya. Jadi silakan. LBH Kalbar keadilan untuk semua. Sampai jumpa.